Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan presentasi mengenai konflik bersenjata antara separatis dan TNI di Intan Jaya, Papua. Next. Jadi konflik senjata itu didefinisikan sebagai konfrontasi bersenjata berkepanjangan, yang mana ini terjadi antara angkatan bersenjata pemerintah dan kekuatan dari satu atau lebih kelompok bersenjata, atau antara kelompok-kelompok tersebut yang terjadi di wilayah suatu negara. Konfrontasi bersenjata harus mencapai tingkat intensitas yang minimum, dan pihak-pihak yang terlibat konflik harus menunjukkan organisasi yang minimum. Jadi latar belakang dari konflik bersenjata di Intan Jaya, Papua ini merupakan bagian dari konflik yang lebih luas di wilayah Papua antara kelompok separatis dan pemerintah Indonesia. Sejak integrasi Papua ke Indonesia pada tahun 1969 melalui penentuan pendapatan rakyat atau PPRA, ada ketidakpuasan yang mendalam di antara masyarakat Papua terhadap kebijakan pemerintah pusat. Selanjutnya, konflik senjata di Intan Jaya, Papua ini terjadi di daerah pegunungan Papua dan menjadi salah satu titik panas dalam konflik ini. Adapun aktor yang terlibat yaitu kelompok separatis bersenjata yang terkait dengan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang berjuang untuk kemerdekaan Papua di Indonesia, dan juga Tentara Nasional Indonesia, juga Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah. Selanjutnya, penyebab utama konflik ini ada tiga, yaitu ketidakpuasan politik, ketidakadilan ekonomi, dan identitas budaya. Selanjutnya ada penyebab konflik. Yang pertama itu dari ketidakpuasan ekonomi. Nah, dari ketidakpuasan ekonomi ini ada beberapa aspek yang berkontribusi. Di antaranya ada ketimpangan ekonomi. Nah, di mana dalam ketimpangan ekonomi sendiri, Papua ini eh, merupakan daerah yang terkaya di Indonesia dalam hal sumber daya alam. Akan tetapi penduduk setempat itu seringkali merasa bahwa mereka tidak mendapatkan manfaat yang adil dari kekayaan ini. Kemudian yang kedua itu ada pengangguran dan kemiskinan. Nah, tingkat pengangguran dan kemiskinan di Papua ini masih tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Selain itu juga kurangnya lapangan pekerjaan dan rendahnya tingkat pendidikan membuat masyarakat itu sulit untuk keluar dari kemiskinan. Kemudian yang ketiga ada pembangunan yang tidak merata. Nah, pembangunan infrastruktur dan layanan publik di Papua ini seringkali tertinggal dibandingkan dengan daerah lainnya. Selain itu juga kurangnya akses ke layanan kesehatan, ke pendidikan, dan infrastruktur dasar menambah frustasi eh, yang diterima oleh masyarakat lokal. Kemudian ada kesenjangan sosial yang dimana adanya rasa ketidakadilan di antara masyarakat Papua karena mereka merasa bahwa diabaikan dalam proses pembangunan dan juga kebijakan pemerintah pusat. Dan yang terakhir itu ada pengelolaan sumber daya alam, yang dimana banyak masyarakat itu merasa bahwa mereka tidak memiliki kendali atas tanah dan sumber daya alam mereka sendiri. Kemudian ada ketidakpuasan politik. Yang pertama itu ada marginalisasi politik. Nah, masyarakat Papua ini sering merasa bahwa diabaikan dalam proses politik di Indonesia. Mereka ini merasa bahwa kepentingan mereka tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat yang dimana mayoritas berpusat di Jakarta. Kemudian yang kedua ada kurangnya representasi. Nah, banyak orang Papua yang merasa kurang terwakili dalam posisi-posisi penting di pemerintahan dan birokrasi. Hal ini tuh menciptakan perasaan bahwa mereka tidak memiliki cukup pengaruh untuk mempengaruhi keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Kemudian yang ketiga ada otonomi yang terbatas, di mana daerah Papua ini kan diberikan status ekonomi khusus. Nah, tapi
banyak masyarakat itu merasa bahwa otonomi ini tuh tidak cukup untuk mengelola urusan mereka sendiri. Mereka merasa bahwa kebijakan otonomi ini tuh tidak sepenuhnya dijalankan atau diintervensi oleh pemerintah pusat. Kemudian ada pengelolaan yang buruk dan juga korupsi. Nah, beberapa program dan juga dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan di Papua ini seringkali diselewengkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Next, selanjutnya ada budaya dan identitas. Yang pertama itu ada identitas etnis dan budaya. Nah, Papua ini memiliki keberagaman etnis dan budaya yang kaya dan unik. Berbeda dari wilayah-wilayah lainnya yang di Indonesia, masyarakat Papua ini sering merasa bahwa identitas mereka itu tidak dihargai atau bahkan diancam oleh kebijakan pemerintah pusat yang lebih terpusat pada identitas nasional yang homogen. Kemudian yang kedua ada diskriminasi dan marginalisasi. Nah, penduduk asli Papua ini sering mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik. Kemudian yang ketiga ada agama. Sebagian besar penduduk asli Papua ini menganut agama Kristen, sementara mayoritas agama di penduduk Indonesia ini tuh menganut Islam. Yang dimana perbedaan agama ini tuh seringkali memperdalam perasaan keterpisahan dan dapat menjadi sumber ketegangan ketika tidak dikelola dengan baik. Kemudian ada bahasa. Nah, bahasa juga tuh jadi aspek yang penting dalam identitas budaya. Bahasa lokal di Papua ini sering tidak diajarkan atau digunakan dalam pendidikan yang formal, yang menyebabkan kekhawatiran akan hilangnya bahasa dan budaya lokal. Kemudian ada simbol dan identitas nasional, seperti kayak bendera, lagu, kebangsaan, dan simbol-simbol lainnya yang memiliki makna mendalam bagi masyarakat Papua sebagai simbol identitas dan perjuangan mereka. Nah, pelarangan penggunaan simbol-simbol ini oleh pemerintah memicu kemarahan dan perlawanan dari masyarakat Papua itu sendiri. Kemudian ada sumber daya alam. Yang pertama ada eksploitasi sumber daya alam. Papua ini memiliki sumber daya alam seperti emas, tembaga, gas alam. Tapi perusahaan-perusahaan besar, baik domestik maupun asing tuh sering mengeksploitasi sumber daya ini tanpa melibatkan masyarakat itu sendiri. Kemudian ada eh, kepemilikan dan kendali atas tanah. Jadi banyak masyarakat Papua ini memiliki ikatan budaya dan juga spiritual yang kuat dengan tanah mereka. Terus juga ada pengambilan tanah untuk kegiatan pertambangan atau perkebunan. Ini tuh sering dilakukan tanpa adanya konsultasi atau persetujuan dari masyarakat lokal itu sendiri. Kemudian ada manfaat ekonomi yang tidak merata. Jadi meskipun Papua ini menyumbang banyak pendapatan bagi negara melalui sumber daya alamnya, tapi banyak masyarakat lokal yang merasa bahwa mereka tidak mendapatkan bagian yang adil dari kekayaan tersebut. Kemudian ada konflik dengan perusahaan. Adanya ketegangan antara masyarakat lokal dan perusahaan seringkali berujung pada konflik, yang dimana masyarakat ini merasa hak-haknya dilanggar atau tidak mendapatkan kompensasi yang adil, seringkali beralih ke tindakan kekerasan sebagai bentuk dari perlawanan. Next. Kemudian eskalasi konflik di Intan Jaya, Papua ini ada tiga. Yang pertama tuh adanya insiden terbaru, yaitu serangan dan baku tembak antara TNI dan kelompok separatis. Kemudian korbannya itu ada tentara, separatis, dan juga warga sipil. Dan dampak sosialnya itu menyebabkan warga Papua itu tuh harus mengungsi dan adanya gangguan terhadap kehidupan mereka. Next. Selanjutnya ada dampak konflik. Kemanusiaan itu menghilangkan nyawa, terus juga ada trauma dan pengungsian. Sedangkan di dampak ekonominya itu menyebabkan kerusakan infrastruktur dan gangguan ekonomi lokal. Kemudian dampak pendidikannya itu menyebabkan sekolah itu harus tutup dan terganggunya pendidikan anak-anak. Dan dampak kesehatannya adanya keterbatasan akses layanan kesehatan. Dan resolusi konflik dari konflik di Papua ini adanya pendekatan militer, pendekatan politik, pendekatan sosial ekonomi, dan pendekatan internasional. Baik, cukup sekian dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya guys, sudah selesai.